Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Kita bertemu kembali pagi ini untuk belajar matematika. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak ibu, hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu lalu, bilangan pecahan, yaitu materi submateri mengurutkan bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama siswa dapat mengurutkan pecahan pada garis bilangan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyatakan hubungan dua pecahan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai pecahan di antara dua pecahan. Kita masuk yang pertama, mengurutkan pecahan pada garis bilangan. Coba perhatikan pada garis bilangan ini, ya, ini pecahan 1/6 kita buat mulai dari 0. Jadi sama seperti bilangan bulat, bilangan pecahan ini semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 dan seterusnya sampai 10/6. Nah, di antara pecahan ini atau angka-angka ini kita bisa menyederhanakan. Minggu yang lalu kita sudah belajar menyederhanakan pecahan, berarti kita bisa sederhanakan. 1/6 tidak bisa kita sederhanakan lagi, tapi kita bisa menyederhanakan 2/6. 2/6 sama-sama kita bagi 2. Berarti 2 bagi 2 dapat 1, ya. Per 6 dibagi 2 dapat 3. Bisa kita tulis seperti itu. Kemudian 3/6 bisa kita tulis, yaitu bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 dapat 1, per 6 dibagi 3 dapat 2. Dan seterusnya, 4/6 sama-sama kita bagi 2. 4 bagi 2 dapat 2, 6 dibagi 2 dapat 3. Ini menyederhanakan pecahan. Kemudian 6/6 itu bisa kita tulis 1. Kemudian 7/6 tidak bisa kita sederhanakan. 8/6 sama-sama bisa kita bagi 2. Berarti 8 bagi 2 dapat 4, 6 bagi 2 dapat 3. Kemudian 9/6 sama-sama kita bagi 3. Berarti 9 bagi 3 dapat 3. 6 dibagi 3 dapat 2. Dan terakhir 10/6 sama-sama kita bagi 2. 10 bagi 2 dapat 5. Kemudian 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, berarti kalau dia penyebutnya 6 bisa kita buat seperti ini. Yang jelas nilai pecahan ini semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kemudian kita lanjutkan menyatakan hubungan bilangan pecahan. Ya. Hubungan dua pecahan dapat diketahui setelah penyebut dari pecahan tersebut disamakan. Bagaimana menyamakannya? Dengan cara dicari KPK dari penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, dapat dilihat pembilangnya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil nilainya. Untuk lebih jelas kita lihat contoh. Isilah tanda lebih besar dari atau kurang dari untuk soal berikut. 5/6 dibanding 3/4. Apa dia? Lebih besar nilainya atau lebih kecil nilainya? Apa tadi? Berarti kita cari KPK-nya. KPK apa? KPK penyebut. Berarti KPK dari 6 dan 4. KPK dari 6 dan 4 yaitu 12. Ya, KPK dari 6 dan 4 12. Berarti 6 kali berapa supaya 12? Nah, itu jadinya. Supaya 12 berarti 6 kali 2. Nah, penyebutnya dikali 2 berarti pembilangnya juga dikali 2. Kemudian 4. Nih. Tadi KPK-nya ada 12. Berarti 4 kali berapa jadi 12? Berarti 4 kali 3. Kemudian 3-nya juga dikali 3. Nah, sekarang hasilnya 5 kali 2 itu nilainya 10. 6 kali 2 nilainya 12. 3 kali 3 nilainya 9. 4 kali 3 nilainya 12. Nah, sudah nampak penyebutnya udah sama? Berarti tinggal tengok pembilang. 10 dibanding 9 itu nilainya lebih besar. Berarti bisa kita tentukan 5/6 nilainya lebih besar daripada 3/4. Kita lihat contoh kedua. Ya, kita lihat contoh kedua. 2/2 dengan 3/5. 1/2 dengan 3/5. Berarti cari KPK dari 2 dan 5. Berapa KPK dari 2 dan 5? Yaitu 10. Berarti 2 kali berapa supaya 10? Berarti 2 kali 5. Penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. Sekarang ini 5 kali. Tadi KPK-nya 10. 5 kali berapa jadi 10? Berarti 5 kali 2. Penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Nah, sekarang baru kita cari. 1 kali 5, 5 per 2 kali 5, 10.
3 kali 2, 6 per 5 kali 2, 10. Penyebutnya udah sama, tinggal menengok pembilang. 5 dibanding dengan 6 itu nilainya lebih kecil 5. Berarti setengah lebih kecil nilainya daripada 3 per 5. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya, urutkan bilangan pecahan berikut dari bilangan terbesar ke bilangan yang terkecil nilainya. 3 per 4, sepertiga, 5 per 6. Bagaimana caranya? Seperti materi yang bagian kedua, berarti kita harus mencari KPK. KPK dari 4, 3, dan 6. KPK dari 4, 3, dan 6 adalah 12. Jadi KPK dari 4, 3, dan 6 12. Sekarang kita harus merubah 4 ini supaya jadi 12. Berarti 4 dikali 3. Penyebutnya kali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Kemudian sepertiga, penyebutnya itu supaya 12. Berarti 3 kali berapa jadi 12? Berarti 3 kali 4. Pembilangnya juga supaya ini penyebutnya kali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Berikutnya 5 per 6. Supaya penyebutnya jadi 12, karena KPK dari 4, 3, dan 6, 12. Berarti 6 kali berapa jadi 12? 6 kali 2. Berarti penyebutnya kali 2, berarti pembilangnya juga kali 2. 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. Udah nampak? Udah sama penyebutnya? Maka urutan bilangan dari yang terbesar adalah, nah kita tengok yang paling besar angkanya ini 9, 4, 10. Berarti yang paling besar adalah 10. 10 per 12 kita kembalikan. Berarti 5 per 6 yang paling besar. Kemudian ada 10 yaitu 9. 9 per 12 kita kembalikan ke soal. Berarti 3 per 4. Kemudian terakhir 4 per 12 kita kembalikan ke soal, berarti 1 per 3. Nah, begitulah cara mengurutkan bilangan pecahan. Kita lanjutkan.